Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Oke, dalam Monster Fish University episode kali ini kita ingin sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang sebuah peluang bisnis. Tapi tentu aja kita gak nawarin jualan panci, jualan MLM, atau jualan forex yang di luar expertise atau di luar pengetahuan kita. Kita ingin sharing bahwa ada satu peluang bisnis yang sebenarnya sangat potensial di tengah tahun 2021 ini, di tengah pandemi corona seperti ini. Seperti kita tahu, bisnis ikan hias ini sebenarnya cukup mengalami kenaikan gitu. Orang mungkin stres di rumah, akhirnya mereka pelihara ikan lagi. Terus juga banyak orang yang mungkin jadi CLBK lagi sama ikan. Dulu waktu masih kecil mereka pelihara ikan, tapi karena pekerjaan, karena kesibukan mereka gak sempet pelihara ikan. Tapi karena terpaksa harus work from home, jadi mulai ada waktu buat pelihara ikan lagi. Intinya bisnis ikan hias ini salah satu bisnis yang masih menjanjikan di tengah situasi seperti saat ini. Dan saya pada episode kali ini kita tidak membahas tentang ikan ya, tapi bisnis sampingannya yang sebenarnya sejalan dan saling mendukung, dan peluangnya itu juga sangat bagus. Apa itu? Nah, kita lihat di sini. Oke. Jadi ini adalah jantung sapi gitu. Jadi ini namanya beef heart. Jadi dulu ya, ini gambarnya bagus di mana? Sini aja kali ya. Oke, kita ambil ini. Jadi teman-teman, jadi ini tuh sebenarnya kita tahu udah lama, ini contoh makanan ikan yang udah lama kita tahu. Ini kita biasa sebut burger, tapi bukan burger yang biasa dimakan di McDonald atau KFC, tapi ini burger discus gitu. Jadi orang-orang discus itu biasa bikin burger. Cara buatnya nanti kita tampilkan videonya. Dan burger discus ini sebenarnya menarik. Jadi menurut saya burger discus ini bisa dijadikan satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan lah. Mungkin nggak bisa jadi orang kaya dari jualan ini, tapi ya setidaknya lumayan buat nambah-nambah pemasukan. Resepnya itu bisa kita tampilkan di sini, bisa juga googling sendiri, bisa juga inovasi sendiri. Dan orang pada nanya, oh kalau burger discus ngapain dibahas? Pangsa pasarnya kan dikit, kecil, discus doang atau sebagainya. Jadi kenapa saya angkat, kenapa saya sharingkan? Karena menurut saya ini makanan ini luar biasa gitu, dan cakupannya ini untuk segala macam ikan, bukan cuma ikan discus saja. Jadi salah kalau dibilang jantung discus ini, burger discus ini cuma bagus buat ikan discus. Enggak teman-teman, jadi semua ikan itu suka, termasuk ikan cana itu juga suka. Dan kenapa burger discus yang kita mau angkat atau kita mau naikkan, kita mau pasarkan, kita mau sharingkan sebagai satu potensi bisnis yang menarik? Karena yang ahli dalam mewarnai ikan itu biasa orang-orang discus gitu. Jadi kalau kita belajar ikan gitu, kita di industri ikan ini banyak sekali jenisnya. Tapi kalau yang biasa terkenal jago dalam urusan filtrasi itu biasa orang koi atau orang ikan koki itu, orang yang hobi koi, hobi koki, biasa mereka itu benar-benar jago dalam urusan filtrasi, karena ikan-ikan piaraan mereka itu perlu filtrasi yang mumpuni. Tapi kalau urusan mewarnai ikan atau mempercantik ikan itu biasa orang discus yang jago. Dan kita belajar dari orang discus itu, mereka itu buat burger. Dan setelah saya coba burger discus ini, ternyata sebenarnya saya dari dulu sih, cuma dulu belum ada channel YouTube, jadi saya nggak bisa sharing kan. Jadi dulu itu saya peternak discus sejak tahun 2013 sampai sekarang masih jualan discus juga. Jadi dari dulu kita buat burger discus ini, kita nggak kasih ke cuma ikan discus gitu. Kenapa kita kasih ke ikan discus? Karena buat naikin warnanya dia. Jadi ikan discus ini kalau makan burger ini warnanya bisa naik, badannya juga bisa gemuk, berisi gitu. Jadi karena kandungannya, jadi ini mereka mengandung berbagai macam nutrisi, protein yang bagus banget buat pembentukan badan ikan jadi lebih berisi, lebih bulky. Seperti yang kita lihat nih di B-roll, kita kasih
burger diskus ke ikan cana kita gemuk-gemuk, sehat-sehat, dan bagus-bagus banget. Oke. Dan selain bagus buat pertumbuhan badan, burger diskus ini kita bisa mencampurkan berbagai jenis vitamin. Mau vitamin untuk kesehatan, vitamin untuk nafsu makan, dan yang lebih menariknya lagi, vitamin pewarna. Jadi ikan diskus tuh warnanya cantik-cantik, merah, kuning, hijau. Itu sebenarnya nggak pure karena genetik juga. Ada pengaruhnya besar karena genetik, tapi banyak juga dari pewarna gitu. Jadi sama juga seperti ikan arwana, atau kita bicara ikan lohan, atau kita bicara ikan siklit, aulonokara, ikan kamfa, segala macam ikan itu semuanya dia bisa warna yang ngejreng banget. Itu semua nggak mungkin pure. Saya belum pernah dengar yang benar-benar karena genetik itu 100% nggak. Itu pasti ada vitaminnya, ada nutrisinya yang mereka makan sehingga bisa punya warna yang maksimal. Oke, jadi ini kita kasih contoh. Jadi ini jantung sapi yang diolah jadi burger yang dikasih pewarna kuning gitu. Jadi kalau pewarna kuning, kalau biasa saya kerja itu bikin seperti ini, itu dari obat CR gitu. Jadi ini ditampilkan kalau yang warna kuning itu pakai CR8, kalau yang warna merah itu pakai CR6, kalau yang biru itu pakai CR5. Nah ini tapi nggak harus CR sih, ada banyak merek lain, produk lain sejenis yang intinya bisa kasih warna ke ikan. Nah ini bisa dicampur, dan ini ya kalian bisa inovasi juga. Kalau misalnya ada ikan-ikan diskus itu mereka suka dengan jantung sapi, tapi ada juga misalnya ikan arwana, oh mereka dikasih jantung sapi nggak terlalu doyan, itu ya komposisinya aja diubah sedikit gitu. Jadi komposisinya misalnya ditambahin udangnya lebih banyak, atau apalah kalian inovasi. Yang pasti mereka ini disatuinnya itu harus sedikit kasih bubuk agar gitu. Jadi bubuk agar itu agar pas dimasukin ke akuarium nggak ambiar, nggak membuat air jadi keruh. Jadi ini contoh makanan yang sangat bagus. Kenapa saya sharingkan? Karena saya punya kerinduan, saya punya harapan bahwa industri ikan hias ini bisa naik gitu. Jadi kalau banyak yang memproduksi makanan seperti ini, kan juga semakin terjangkau, semakin yang punya pengetahuan bahwa dengan makanan yang berkualitas kita bisa ciptakan ikan yang berkualitas. Dan harapan saya ya dengan semakin banyak, semakin terjangkau, semakin accessible, semakin tersedia di pasaran ikan-ikan berkualitas karena punya pakan yang berkualitas, itu ya hobi dan industri ikan hias di Indonesia ini dia semakin meningkat. Dan saya juga sharingkan ya karena permintaannya sebenarnya cukup tinggi, karena orang kan juga ya kalau bikin sendiri kan repot ya. Selain repot juga kan sekali bikin harus banyak. Kalau ada orang yang mungkin merasa, oh ini satu bisnis yang bagus buat saya, ini satu peluang yang bagus buat saya, ya yuk kita buat gitu. Saya nggak bisa janji beli, tapi teman-teman bisa pasarin sendiri, bisa tawarin sendiri. Ini satu ya potensial juga, karena seperti tadi, walau ini namanya burger diskus, terkenalnya di antara komunitas diskus, tapi ikan ini udah saya tunjukkan dan udah saya buktikan bahwa semua ikan itu suka dan bagus gitu. Cuma ada plus minusnya juga burger diskus seperti ini. Jadi nggak boleh terlalu banyak gitu. Seperti kalian lihat ya, ini ikan kalau dikasih makanan seperti ini tuh mereka cepet gemuk. Tapi kalau terlalu banyak mereka obesitas. Akhirnya ya kalau orang obesitas saja ada berbagai macam penyakit kan. Jadi ikan itu juga seperti itu. Jadi ikan nggak baik kalau terlalu gemuk gitu. Tapi buat yang mau hasil instan, ikannya cepet-cepet gemuk, ikannya cepat berwarna bagus, nah ini salah satu opsi yang oke gitu. Jadi kita tahu tadi di video di video sebelumnya kita bahas bahwa cana itu dikasih pelet warna itu cepat naik warnanya. Lebih cepat lagi kalau dikasih burger diskus gitu teman-teman. Dan mereka ngajarin cana buat makan pelet sama ngajarin cana buat makan burger seperti ini pasti jauh lebih mudah untuk ngajarin cana agar dia mau makan burger seperti ini. Dan urusan dikasih pelet aja warnanya cepet naik, apalagi dikasih burger. Apalagi kalau kita buat sendiri, kita tahu takarannya, kita tahu mungkin kan kalau pelet mungkin dikasih pewarnanya itu sekenanya aja, tapi kalau kita buat sendiri ya kita bisa atur sendiri dosisnya mau seberapa kuat gitu. Tapi dosisnya juga
dikira-kira lah kalau terlalu banyak dosisnya itu takutnya ikannya jadi mandul, katanya sih begitu. Jadi kalau terlalu banyak pewarna ikan jadi mandul, tapi ya warnanya lebih cepat naik. Tapi sepengetahuan saya sih relatif aman gitu pewarna ikan. Cuma ya ini sangat cepat membuat ikan jadi obesitas. Oke, jadi itu yang kira-kira saya bisa sharingkan di Monster Fish University kali ini. Anyway, kita lagi ada di farm Venus Aquatic gitu, bisa dilihat ini farm kita, farm Venus Aquatic yang ada di BSD. Jadi lokasi kita itu deket banget, itu ICE. Jadi itu ICE itu lokasi pameran ikan. Biasa itu ada Nusatik, ada pameran ini, itu ada orang nikahan, ada apa Gaikindo, ada apa segala macam, itu di situ. Farm kita di sini. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu jauh, dan kita juga yang lebih accessible itu kita lagi buka ruko juga buat toko ikan, ada di Jalan Raya Serpong. Lokasinya itu persis di sebelah Indomaret dan toko lampu yang besar itu. Ya seberangnya Mazda BSD juga. Kalau dari Jakarta ketemu Bundaran Alam Sutra itu, ini Bundaran Alam Sutra. Bentar. Ini dari ketemu Bundaran Alam Sutra, ya belok kiri, lurus, gak jauh dari bundaran. Jadi sederetan sama Lotte Mart gitu. Jadi ya ini lokasi kita. Kalau pengen ketemu, pengen jumpa, pengen ngobrol lebih banyak, pengen belanja ikan yang paling penting, nah itu bisa menemui kita di sana. Oke, jadi sekian video pada kesempatan kali ini di episode Monster Fish University ini. Semoga bermanfaat. Kasih jempolnya ya, kasih komentar positif, karena ya teman-teman harus tahu bahwa itu yang really means a lot gitu, sangat berarti buat kita semangat, dan ya di share, dibagikan, boleh di save juga. Oke, jadi itu aja. Sekian video pada kali ini, sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya. Semoga bermanfaat. Zaijian.